Oke, selamat pagi kembali Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kesediaannya sudah menunggu. Oke, sudah kurang lebih 10.15 tanpa berlama-lama lagi biar tidak terlalu lama waktunya untuk mundur. Saya akan langsung mulai aja sesi webinar kita pada pagi hari ini. Oke, terima kasih juga untuk Bapak Ibu sudah hadir di kelas webinar pada pagi hari ini. Topik kita pagi hari ini adalah kita akan membahas untuk aplikasi MNC Trade New. Jadi tentunya kalau kita mau berinvestasi atau trading nanti, kalau kita tidak tahu aplikasinya maka pasti akan sedikit kesulitan ya kita untuk bertransaksi. Nah, pada pagi hari ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh teman saya dari Bursa Efek Indonesia, yaitu Bapak Yusuf Adi Pradana. Selamat pagi Pak Yusuf. Pagi Pak Yusuf. Selamat pagi teman-teman peserta webinar pagi ini. Selamat pagi Pak Thomas. Pak Yusuf. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya menyempatkan waktu di kelas webinar MNC Sekuritas Pak Yusuf. Siap. Oke. Nah, Pak Yusuf, sebelum kita mulai, ada informasi mungkin yang mau dibagi-bagikan ke teman-teman, kabar baik mungkin atau apapun itu informasinya. Siap Pak Thomas. Jadi terima kasih ya buat teman-teman MNC Sekuritas, Pak Thomas dan tim, kemudian teman-teman peserta yang pagi ini mau nih meluangkan waktunya, walaupun tetap ya hashtag di rumah aja ya, tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk investasi. Kegiatan ini adalah salah satu komitmen dari teman-teman sekuritas ya, MNC Sekuritas untuk terus memfollow up, terus mengembangkan dan juga mengawal teman-teman investor supaya nggak sendirian nih ya dalam berinvestasi. Kemarin mungkin ada sebagian teman-teman yang sudah mulai investasi dengan belajar lewat sekolah pasar modal mungkin, atau mungkin lewat webinar-webinar untuk pengenalan pasar modal, kemudian sudah tahu mau investasi apa. Nah sekarang seperti yang disampaikan Pak Thomas tadi, teman-teman akan memperdalam ya, istilahnya menguatkan dari sisi mekanisme aplikasi transaksi setiap harinya. Jadi udah tahu nih mau nabung saham apa, udah tahu mau jadi trader atau mau jadi investor, udah tahu saham-saham yang mau diincar. Nah sekarang prakteknya langsung gitu ya. Percuma kalau kita sudah tahu semua itu tapi mencet buy aja nggak tahu yang mana gitu ya. Kasarnya kayak gitu. Jadi fitur-fitur yang ada di MNC Trade New nanti teman-teman akan perdalam di sesi ini bareng dengan Pak Thomas dan tim. Harap dimanfaatkan. Monggo ditanyakan aja apa yang menjadi operasional sehari-hari berinvestasi supaya nanti investasinya lancar, seperti itu teman-teman ya. Nah, berita baiknya teman-teman, ini komitmen dari Bursa Efek Indonesia untuk mensupport kegiatan edukasi pasar modal seperti ini, termasuk memperdalam aplikasi MNC Trade New. Kami akan support teman-teman, buat teman-teman yang ikut sampai akhir, kemudian sesuai dengan kriteria yang kami tentukan akan mendapatkan tambahan saldo investasi. Nah ini ya, jadi teman-teman di sini kami hargai semangatnya, kami support terus semangat investasinya. Kami akan kasih tambahan saldo buat beli saham gitu ya, jadi langsung masuk ke RDN-nya nanti ya, nanti sesuai dengan proses yang berlaku di IDX. Jadi nanti ditunggu aja, diikuti terus sampai akhir sesi, nanti akan diumumkan oleh teman-teman MNC Sekuritas. Nggak semua dapat ya, tapi yang beruntung aja lumayan buat beli Antam 5 lot bisa lah, beli beli BCA 1 lot belum tentu. Kebanyakan ya, kemahalan ya. Ya, jadi ditunggu aja, diikutin terus, tetap semangat. Tujuan utamanya adalah untuk belajar aplikasi untuk memperlancar investasi, tapi nanti kita kasih bonus ya buat teman-teman yang beruntung, beberapa teman yang beruntung, tambahan saldo investasi untuk teman-teman makin mantap nabung sahamnya. Seperti itu, tetap semangat ya teman-teman. Happy investing, happy cuan. Salam dari Bursa Efek Indonesia. Saya kembalikan ke Pak Thomas dari MNC Sekuritas. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Kabarnya baik sekali dan motivasinya sangat menggugah kita. Mudah-mudahan kita makin semangat trading. Jadi seperti janjinya Pak Yusuf tadi, di akhir sesi akan ada door prize dari pihak Bursa Efek Indonesia dari Pak Yusuf. Ya, ini lagi murah hati ya.
berbagi-bagi THR buat kita semua, yaitu berupa tambahan saldo dana di RBN. Oke, jadi kalau ada yang baru pertama kali buka akun dan atau akunnya belum jadi, atau mungkin ada yang belum buka akun, jadi ya, disegerakan untuk membuka akunnya karena akan ada tambahan dana door prize ke rekening dana nasabah atau akun transaksi saham Bapak Ibu semua ya. Oke, terima kasih Pak Yusuf, sambutan luar biasa. Oke, kita langsung aja, saya nggak akan berlama-lama, biar jangan sampai kesiangan juga. Oke, webinar kali ini seperti tadi saya sampaikan, kita membahas aplikasi. Pak Yusuf juga bilang untuk di investasi saham, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak kenal dengan aplikasinya, karena kalau nggak tahu aplikasinya kan kita nggak bisa pakai untuk transaksi, nggak tahu cara beli sahamnya bagaimana, jadi percuma. Nah, di sini saya akan membagikan cara penggunaan buat Bapak Ibu yang masih belum familiar. Jadi saya akan menggunakan tampilan dalam bentuk PC ya, PC atau laptop. Tapi tenang aja, untuk yang biasa familiar dengan menggunakan HP, tampilan MNC Trade New di HP maupun di PC itu sama aja tampilannya. Jadi Bapak Ibu nggak usah capek-capek lagi belajar dua aplikasi yang berbeda. Jadi cukup satu aplikasi, bisa pakai di PC dan juga bisa pakai di handphone tanpa harus mesti belajar ulang lagi. Itu adalah salah satu keunggulannya MNC Trade. Nah, pagi ini saya akan mengcover beberapa topik bahasan yang umumnya biasa orang atau nasabah, investor, trader pakai. Itu ada apa aja. Nah, ini saya akan bahas dari awal banget. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah biasa trading namun udah oh ini mah basic banget, udah tahu. Jadi mohon ikutin aja karena saya akan mencakup semua materi mulai dari basic yang awal banget Bapak Ibu harus tahu sampai yang mungkin yang sudah terbiasa trading di tempat lain, kemudian pengen tahu aplikasinya MNC Sekuritas itu seperti apa. Nah, nanti kita akan ke sana juga sih, mudah-mudahan akan mengcover semuanya. Oke. Nah, yang pertama saya akan membahas itu adalah account info. Account info itu apa? Jadi account info itu berisi informasi investor, informasi yang berisi data diri Bapak Ibu, baik di data-data mencakup kayak email, nomor handphone, kemudian nomor rekening pribadi dan rekening saham, itu semua ada di sana. Oke. Nah, kemudian ada setting yang kedua. Setting ini jadi namanya dalam sebuah aplikasi apapun, termasuk aplikasi investasi pun juga perlu ada settingan-settingan nih, supaya transaksinya lebih nyaman, supaya transaksinya lebih lancar, supaya Bapak Ibu juga tidak terkendala dengan kok kayaknya ada beberapa hal, kayaknya saya nggak mau deh ada hal ini, atau saya mau mengubah tampilan segala macam. Nah, itu semua ada di setting. Oke, mungkin yang belum tahu nanti saya akan kasih tahu hal-hal penting yang bisa dilakukan di setting yang mungkin bisa membantu juga. Oke, yang ketiga kita punya portfolio. Portfolio itu udah pasti ya namanya gue portfolio, pasti letak harta, modal, kekayaan, asetnya dalam bentuk saham. Itu semua ada di sana informasinya. Kemudian perihal dananya ada berapa, kemudian ada yang menggantung apa enggak, itu semua di sana. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian ada speed order. Oke, jadi ini speed order bisa dibilang adalah fitur baru sekaligus juga fitur andalan dari MNC Trade. Nanti kita akan lihat namanya. Dari namanya sih udah jelas ya, speed cepat artinya. Order itu pesanan atau transaksi. Jadi speed order itu artinya transaksi yang kita mengandalkan kecepatan. Nanti cepatnya di mana bisa akan kerasa, saya akan compare ya. Oke. Nah, yang selanjutnya kita punya stock watchlist. Nah, stock watchlist itu apa? Jadi stock watchlist itu adalah saham-saham pilihan kita yang mau kita amati. Jadi biasanya apalagi Bapak Ibu yang
suka masuk ke dalam sebuah komunitas saham atau ada informasi-informasi baik dari baca koran ataupun atau nonton berita atau apapun itu, kan biasanya tuh ada banyak masuk tuh, atau kita dari MNC tim research kita atau tim analis kita tuh suka kasih juga tuh setiap harinya saham-saham pilihan yang kira-kira baik untuk kita transaksikan atau kita beli atau kita jual, yang harusnya udah kita jual tuh apa. Nah, itu bisa kita masukin tuh watchlist. Watchlist tuh kayak apa ya? Jadi kalau Bapak Ibu mau belanja ke supermarket gitu ya, biasa kan bawa catatan tuh ya, ibu-ibunya gitu ya, biasanya mencatat apa aja sih yang mau dibelanjain. Nah, stock watchlist fungsinya itu. Jadi semua itu sudah tersimpan di dalam satu aplikasi MNC Trade tanpa Bapak Ibu harus catat lagi di kertas. Nanti resikonya adalah kertasnya kebanyakan catat, kemudian lupa taruh di mana atau hilang atau kebuang, kan nggak tahu ya. Resiko juga, wah besok pas mau cari, mau transaksi, kemana catatannya. Oke. Kemudian kita ada juga namanya research. Nah, research ini kita kemarin baru launching nih, MNC Research. Itu yang barunya itu ada di tampilan handphone ya, handphone di Android. Kalau Bapak Ibu sudah pernah login, itu posisinya ada di sebelah kiri bawah, warna biru. Nah, itu bisa diklik research, tapi nanti saya akan menampilkannya ini tampilan laptop. Hanya posisinya aja sih yang berbeda, cuman isinya kontennya masih sama banget. Nanti apa sih yang menjadi andalannya itu nanti akan saya tahu. Kemudian yang selanjutnya kita punya stock price. Stock price ini adalah kita mau lihat harga posisi saham saat ini juga. Harganya itu real time, live. Jadi kalau saat ini adalah saat yang tepat nih. Kenapa saya bilang tepat? Karena market lagi buka, jadi harganya tuh akan dinamis, bergerak naik turun. Jadi kita bisa cek nanti pergerakan harganya, oh bener real nih. Jadi Bapak Ibu juga bisa ngerasain feel-nya nanti, kelihatan pergerakan harga sahamnya. Kemudian yang ke-8 kita punya charting. Nah, charting ini biasanya digunakan buat para trader yang menganut analisanya teknikal. Jadi nanti saya nggak akan bahas teknikal lebih dalam di sini, tapi saya hanya akan menampilkan aja charting. Terus kita juga punya di dalam charting itu ada kayak sub menu yang baru juga. Nanti akan saya kasih tahu yang baru apa, yang mungkin tidak semua sekuritas bisa berikan informasinya. Jadi itu saya akan menunjukkan apa sih ya, keunggulan-keunggulannya, kenapa sih harus dipakai aplikasinya. Oke. Nah, yang selanjutnya saya mau informasi bahwa kami itu sudah aktif di sosial media, baik di Facebook maupun Instagram. Jadi Bapak Ibu yang aktif di sosial media, kita sudah ada di Facebook dan sosial media, di Instagram dengan nama @MNC Sekuritas, digabung namanya di Facebook maupun Instagram sama. Nah, sosial media ini kita fungsinya itu bukan cuman kasih lihat hanya posting-posting biasa aja ya Bapak Ibu ya. Jadi postingan oke, yes, fungsinya sosial media adalah untuk posting, baik informatif maupun edukatif. Nah, tapi kita punya fungsi lain nih di sosmednya. Mungkin Bapak Ibu belum pernah menemukan fungsi ini. Fungsinya sosmed kita tuh bisa juga jadi kayak call center. Nah, call center kita sih ada sendiri ya, di nomornya 1500899. Kemudian tekan 3 itu untuk extensionnya call centernya MNC Sekuritas. Nah, kan biasanya namanya dalam harian call center itu kan bisa aja sibuk gitu ya, kan dengan banyak nasabah yang telepon atau banyak bertanya, terus juga durasinya kita nggak bisa batasin, oh oke Bu, Pak, nelfonnya 5 menit aja ya, karena udah banyak yang antri nih di belakang, kan nggak bisa. Nah, jadi daripada Bapak Ibu nunggu nelfon, di saat lagi nunggu, bisa DM atau direct message saja, di message tuh admin kami di Facebook ataupun Instagram, terserah Bapak Ibu pilih mana aja, aktif 24 jam, Bapak Ibu bisa menanyakan langsung apa pertanyaan yang menjadi kendala atau mau tanya-tanya apapun itu seputar investasi,
atau mau nanya tentang aplikasi, nah itu bisa ditanya semua tuh ke sana. Jadi jawabannya pun juga cepat, nggak akan lama karena kita punya time untuk waktu untuk ngebalasnya. Jadi itu sangat memudahkan Bapak Ibu. Jadi banyak orang sih yang suka ngedirect message sih ya, karena merasa lebih cepat. Jadi harapannya membantu nasabah. Jadi ini salah satu keunggulan kita juga, kita mengutamakan kepuasan nasabah untuk menjawab keluhan ataupun pertanyaan nasabah. Oke, langsung aja kita mulai masuk ke tampilan aplikasi dari MNC Trade. Oke, kalau Bapak Ibu sudah login, ini adalah tampilan dari MNC Trade setelah login. Fitur yang pertama akan saya bahas tadi adalah account information. Nah, account information ini posisinya, ini kan ada banyak tombol ya Bapak Ibu ya. Ini kalau diklik ada tampilan menu nih. Ada quote, ada account. Kalau kita klik quote-nya akan ada isi banyak. Account juga isinya ada beberapa. Nah, ini ada banyak banget kan ya. Oke. Kebanyakan buat yang masih baru pasti akan pusing. Yes, pusing. Tapi tenang aja. Saya akan share tadi yang poin-poin penting. Ada 8 poin penting yang pasti akan sering Bapak Ibu gunakan. Jadi ikutin aja flow-nya saya. Jadi biar pelan-pelan nanti setelah 8 ini Bapak Ibu sudah lebih terbiasa, silakan mengeksplor fitur-fitur yang lain. Nah, kalau lagi explore terus nggak tahu atau nggak ngerti cara pakainya, langsung aja DM admin ke kita di sosial media, gampang banget. Oke, nah untuk account information ini posisinya ada di sini nih, di account, terus account info atau shortcut key-nya Ctrl W. Kalau yang terbiasa dengan main shortcut key ya, jadi nggak pakai klik, nggak pakai mouse, tapi hanya pakai keyboard aja, ketik Ctrl W. Nah, akan muncul seperti ini. Account information ini adalah ID nasabah kita di MNC Sekuritas, ini nama saya di sini. Kemudian ini adalah data dirinya. Ini masih kosong, kenapa? Karena ini saya belum masukin PIN di sini. Ini nanti Bapak Ibu akan harus masukin PIN, baru ini akan dibuka semua. Ada data diri semuanya. Ini data diri berisi dari, nah yang paling penting dalam account information itu biasanya adalah investor account. Investor account ini adalah nomor RDN. RDN itu adalah rekening dana nasabah atau rekening penampung Bapak Ibu untuk bertransaksi di saham. Jadi kalau Bapak Ibu mau transfer dana, transfer ke sini. Jadi udah nggak perlu lagi capek-capek mencatat nomor RDN di handphone, di kertas, di catatan buku, apapun itu, karena semua sudah tersedia dalam aplikasi. Jadi ini udah kayak mobile banking lah ya Bapak Ibu ya. Oke, transfer ke sini. Kemudian ini ada bank informasi. Jadi kalau bank informasi ini adalah isinya tuh bank rekening pribadi Bapak Ibu yang didaftarkan waktu pembukaan akun. Kan waktu pembukaan akun kita minta tuh ya, syaratnya kan KTP, NPWP, dan juga cover buku tabungan. Nah, cover buku tabungannya akan di sini nih informasinya nih. Fungsinya apa sih? Fungsinya kalau misalnya Bapak Ibu transaksi, kemudian ada keuntungan, terus Bapak Ibu jual, keuntungannya mau ditarik nih duitnya. Nah, ditariknya ya via aplikasi ini juga. Nanti duitnya masuk kemana? Nah, masuknya ke sini nih, ke rekening yang sudah Bapak Ibu daftarkan. Oke, kemudian ini personal informasi, tempat Bapak Ibu bekerja, kemudian ini data diri pribadi, email, nomor handphone, alamat tempat tinggal sesuai KTP. Oke, ini account information. Nah, selanjutnya ada setting. Setting itu posisinya nih ada di sini nih, di sebelah kanan yang gambar baut. Oke. Gambar baut itu tinggal diklik aja Bapak Ibu. Nanti akan keluar tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini, ada beberapa konten dari setting yang harus saya informasikan ke Bapak Ibu supaya transaksi Bapak Ibu lebih mudah. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa lihat di sini pada subjudul security, ini ada tulisan save PIN till application stop.
silakan dicentang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya selama Bapak Ibu bertransaksi di MNC Trade itu tidak perlu memasukkan PIN berulang-ulang kali selama aplikasinya belum di-close. Jadi kalau aplikasinya belum di-close, itu pasti Bapak Ibu tidak akan diminta PIN berulang kali. Oke? Nanti kalau mau tes maksudnya masukin PIN berulang kali apa? Coba aja nih. Centangnya ini dihilangkan. Oke, untuk sekarang ini kita centang. Kemudian ini adalah tampilan tema background. Untuk yang saya pakai ini bentuknya default, warna hitam. Kalau mungkin Bapak Ibu punya tendensi untuk pemilihan warna, punya warna favorit lah ya, misalnya, hitam tuh kayaknya warnanya gelap banget ya, suram ya, kurang cerah, kurang menarik. Saya ini orangnya tuh cheerful, kalau hitam tuh kayaknya hawanya negatif gitu ya, nggak oke gitu loh buat saya, di mata saya. Ya udah, pilih mau suka warna terang, kita punya yang warna putih, kita klik aja ini. Nah nanti tema background di belakang akan berubah jadi warna putih seperti ini. Masih kurang cerah juga, kita punya warna merah. Nah ini warna merah, mau warna hijau, warna biru. Oke, dipilih salah satu. Kemudian di-apply. Oke. Oh ya, satu lagi yang ini speed order confirm, ini bisa dicentang juga don't show. Nanti ini fungsinya untuk ke speed order aja buat supaya lebih cepat. Terus di-apply. Oke, selesai. Itu beberapa setting yang bisa Bapak Ibu gunakan supaya membantu ya untuk pemilihan, mempermudah kelancaran Bapak Ibu bertransaksi. Oke. Nah, selanjutnya kita punya portfolio Bapak Ibu. Nah, portfolio itu apa? Portfolio tadi seperti saya bilang, ya, informasi aset Bapak Ibu yang ada di MNC Sekuritas, baik dana setoran awal maupun saham-saham yang sudah ditransaksikan atau sudah dibelanjakan. Oke. Nah, cara bacanya ini karena saya belum masukin PIN, jadi nggak kebaca nih. Jadi kalau mau saya masukin PIN, nanti akan kelihatan nih apa aja yang ada di dalam portfolio. Saya akan coba jelaskan. Ini ada cash sama cash on T+2. Maksudnya apa? Ini adalah, jadi kalau tadi dari account information, kan Bapak Ibu sudah transfer nih ke rekening ini, RDN. Kemudian mau cek dong, habis transfer, uang saya udah masuk belum? Bener nggak nih? Beneran masuk ke rekening nggak nih? Atau jangan-jangan saya salah alamat, salah kirim? Nah, ceknya di sini, di cash on T+2. Nanti akan muncul nominalnya di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu setor 1 juta, maka akan muncul 1 juta. Jadi sesuai dengan nominal. Kemudian yang kedua ada remain trading limit. Nah, untuk Bapak Ibu yang masih pemula atau masih awal mungkin agak asing dengan kata trading limit. Nah, trading limit ini adalah dana pinjaman atau dana, kita sebutnya apa ya, dana hutangan ya. Dana hutangan yang diberikan oleh MNC Sekuritas kepada nasabah untuk nasabah bertransaksi. Ya, namanya dana hutangan atau dana pinjaman itu pasti ada bunganya Bapak Ibu, nggak ada yang gratis. Nah, untuk yang pemula, saya tidak sarankan Bapak Ibu menggunakan trading limit ini. Gunakan selalu cash yang ada di sini. Jangan pernah gunakan dana limit karena namanya bunga pasti bunga berlaku bunga berbunga tiap harinya, nanti malah jadi memberatkan Bapak Ibu. Lebih baik, saran saya yang paling baik adalah gunakan selalu cash yang Bapak Ibu punya. Punyanya 1 juta, ya udah belanjanya 1 juta. Itu cukup, lebih dari cukup untuk beli saham kok 1 juta. 100.000 aja bisa, apalagi 1 juta. Itu cukup. Nah, aturan mainnya untuk trading limit seperti apa? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu transfer, jadi limit itu rasionya itu 1:2 Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu kalau transfernya 10 juta, maka akan dapat trading limit itu sebesar 10 juta juga. Jadi kalau di total itu 20 juta. Jadi kalau Bapak Ibu mau transaksi cash plus limit, yaitu bisa sampai maksimal 20 juta.
Jadi 10 jutanya menggunakan cash, 10 jutanya menggunakan limit. Nah, itu yang kita sebut 1:2. Oke? Jadi hati-hati jangan sampai limitnya terpakai. Nah, margin ratio ini kalau selama Bapak Ibu tidak menggunakan limit, ini diabaikan aja, nggak akan menjadi masalah. Nah, yang selanjutnya ini ada portfolio list. Nah, ini adalah list saham-saham yang sudah Bapak Ibu miliki kalau sudah beli. Nah, di kolom kode ini adalah kode saham yang Bapak Ibu beli. Lot ini adalah jumlah lot yang Bapak Ibu beli. Ada berapa lot? Misalnya contoh, saya beli Telkom. Maka akan muncul kodenya Telkom itu adalah TLKM, 1 lot misalnya. Last ini adalah harga market Telkom saat ini. Oke. Kemudian average ini adalah harga modal. Jadi kalau Bapak Ibu beli Telkom 1 lot di harga 1.000, kemudian harga sekarang 1.100. Nah, tulis nih ada lanjutannya gain or loss, keuntungannya. Berarti kan keuntungan ya. Berarti kalau Bapak Ibu belinya di 1.000, harga market sekarang 1.100, berarti gain. Gain sebesar 100 poin dikalikan dengan jumlah lot 1. 1 lot itu 100 lembar, berarti 100 kali 100, berarti 10.000. Nah, berarti gain or loss-nya 10.000. Nah, gain or loss-nya ini nanti dipresentasikan ada di sini. Berarti 10.000 per modalnya. Berarti kalau 1 lot itu berarti modalnya 100.000 ya. Berarti 100.000 untung 10.000 berarti 10%. Gain 10%. Oke. Kemudian ada market value. Nah, market value-nya ini berarti karena modal ditambah keuntungan atau dikurangi kerugian. Jadi kalau misalnya tadi Bapak Ibu belinya 1 juta untung 10%, berarti market value-nya adalah 1.100.000. Oke. Gampangnya gitu. Kemudian ini nanti ada totalnya. Ini cara bacanya, simpelnya untuk melihat aset Bapak Ibu. Oke, sampai sini nanti kalau ada yang nggak ngerti sampai apa yang saya jelaskan, silakan tulis di kolom questions ya Bapak Ibu. Nanti saya akan jawab di sesi Q&A setelah slide saya selesaikan dulu ya. Oke, yang selanjutnya yang keempat itu ada speed order. Speed order. Oke. Nah, oh ya tadi portfolio itu carinya ada di sini. Ada di sini ya Bapak Ibu ya. Ini portfolio nih. Kliknya. Ini adalah shortcut key. Ini semacam shortcut key yang sering dipakai oleh nasabah-nasabah kita. Jadi kita pas bikin shortcut key ini tuh udah research duluan lah ya, udah survei dari tombol-tombol apa aja sih yang sering dipakai sama nasabah kita. Nah, kita masukin di sini. Oke. Jadi nggak usah perlu cari. Jadi kalau nyari portfolio di sini ada nggak sih? Ada sebenarnya, tapi kan kalau klik langsung di sini akan muncul di sini. Tapi kalau mau cari portfolio tuh ada di sini nih. Nah, ini klik di account, portfolio, keluar, baru klik. Nah, kan ada makan waktu proses banyak ya. Nah, ini shortcut key tinggal klik aja sekali, maka akan keluar. Oke, nah kalau speed order juga ada di sini nih, di order, terus pilih speed order. Klik, maka akan muncul seperti ini tampilannya. Oke, nah tampilan speed order ini fitur untuk kita bertransaksi ya tadi ya Bapak Ibu ya. Fitur kita untuk bertransaksi. Coba saya masuk sini nih. Jadi saya compare ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah kenal dengan trading pasti tahu untuk beli jual. Tapi ini untuk yang masih pemula pun nggak masalah. Ini sama-sama saya coba compare. Jadi kita punya 2 tampilan ya. Yang pertama ini yang fitur baru speed order. Ini adalah tampilan order kalau kita tampilan order sebelum adanya speed order yang kita pakai. Itu ada di sini nih shortcut key-nya. Klik buy order maka akan keluar seperti ini. Nah, bedanya apa loh? Kok ini di order banyak banget tombol-tombolnya? Ya, ada buy, ada sell, ada amen, ada withdraw. Saya akan jelaskan satu-satu. Nah, kok di sini di speed order nggak ada ya? Terus saya gimana caranya mau buy, sell, amen, atau withdraw? Nah,
Jadi untuk yang belum tahu, amen itu adalah mengubah harga. Kalau withdraw ini adalah kita nggak jadi transaksi. Jadi tadinya kita mau beli atau mau jual tapi nggak jadi, kita withdraw. Ini bukan withdraw dana tapi withdraw orderan. Amen ini untuk mengubah orderan. Oke? Nah, saya akan coba bahas pertama di tampilan order dulu ya untuk sebagai bahan perbandingan Bapak Ibu. Nah, contohnya kalau saya order mau buy, berarti saya klik yang buy. Warnanya merah, kalau sell warnanya hijau. Jangan kebalik ya. Anggap aja ini biar sama, saya sama-sama coba Pegas. Pegas ini adalah perusahaan BUMN, perusahaan gas negara. Oke. Nah, di sampingnya ini, saya geser sedikit. Di sampingnya ini ada stock price. Ini kita sebutnya stock price. Ada bid offer. Nanti saya akan jelaskan di stock price. Anggap aja kita saat ini, contoh ya, seolah-olah kita mau beli saham Pegas. Nah, saya ini kan ada fraksi harga ya Bapak Ibu ya. Ini kita sebutnya fraksi harga, ada mulai dari terendah 835 sampai ke tertinggi 910. Anggap aja saya mau beli antri nih di 835. Kita klik di 835, maka di sini pasti akan berubah 835. Kemudian quantity kita masukkan sebanyak 1 lot. Oke? Nah, quantity 1 lot kita kita masukkan pakai tanda panah, atau kita bisa ketik misalnya 1 atau mau 10, 100, 1000 bebas, 20. Oke, bisa diketik atau digunakan tanda panah. Nah, begitu Bapak Ibu masukkan jumlah kuantitinya, maka di sini akan keluar biaya yang harus Bapak Ibu keluarkan. Oke, ini sudah termasuk fee. Nah, kalau Bapak Ibu mau beli, kalau order itu confirm. Akan muncul konfirmasi, pastikan benar, Pegas buy 1 lot di harga 835. Confirm. Yes, maka akan masuk ke dalam antrian. Lihatnya di sini. Order list. Masuk nih, Pegas. B itu artinya buy, S itu artinya sell. Berarti buy 835 di harga 835. Quantity, statusnya open. Oke? Kenapa open? Karena masih antri posisinya. Kalau ini sudah nggak antri, maka open akan berubah menjadi match. Oke? Nah, terus anggap aja 835 ini saya nggak mau karena kejauhan antrinya, saya mau naikin ke 840. Itu posisinya ada di amen. Ya, kita klik di tombol yang warna kuning ini, terus kita klik orderan yang masih open. Ini karena cuma 1 yang open, maka cuma ada Pegas. Kalau ada 5 ya 5 akan muncul. Kemudian 835 nih, kita mau ubah ke 840, bisa dinaikin dari sini atau kita klik dari sini 845 atau 40, kita mau dipindahin kemana, tuh akan berubah. Kemudian kita confirm. Kita refresh. Nah, kelihatan ya 835-nya sudah keubah, amended, berubah menjadi 840 yang open. Nah, caranya amen gitu. Kalau withdraw, klik yang warna kuning, yang open, yang statusnya masih open, kita klik, akan muncul di sini, kita confirm, refresh. Maka status yang tadinya open akan withdraw. Withdrawn artinya sudah tidak ada lagi antrian yang ada di dalam stock price ini, jadi selesai. Oke, itu kalau order biasa. Nah, oke, kebayang ya. Nah, sekarang kita tes ke speed order. Tadi udah kebayang ya prosesnya dari tiga proses yang kita lakukan, yaitu buy sama sell nanti sama aja. Buy, amen, withdraw. Prosesnya gitu ya. Nah, sekarang kita tes di speed order. Nah, ada 2 kolom warna orange di kiri dan di kanan. Di kiri ini untuk bid, yang di kanan ini untuk offer. Oke? Nah, kita masuk contoh tadi kalau kita mau buy Pegas di harga 835,
kita lihat ke kiri, kolom kiri yang warna orange, kita klik aja. Nah, sama ya, masukin mau berapa, 1 lot, 2 lot, nah ini akan keluar nih. Kalau di speed order harganya ini belum termasuk fee ya Bapak Ibu ya, masih gross. Nah, mau naikkan, mau diketik juga bisa, 10, 100, 1000, nah bebas. 1 lot. Nah, buy atau sell, jangan salah klik. Buy, saya mau beli, sama ya, buy warna merah, sell warna hijau, sama ya. Oke, buy. Maka akan muncul di sini open 1, match 0. Artinya kita masih antri 835. Nah, kalau tadi mau amen gimana caranya? Klik di order list, open, diklik ya. Terus confirm ya. Nah, kalau di speed order ini nama juga speednya di mana? Di sini nih saya akan jelaskan. Di angka 1 _ 0 ini Bapak Ibu klik, kemudian ditahan, geser ke harga yang Bapak Ibu mau, 840. Saya taruh di 840. Maka dia otomatis sudah akan pindah nih. Kita cek. Kita cek nih di order list. Benar nggak dia pindah ke 840? Tuh, ternyata bener. 835 pindah ke 840, sama ya. Udah ke amen. Mau pasang lagi, misalnya 835 lagi, buy. Pasang lagi muncul. 845. Buy. Muncul semua nih antreannya ya. Tadi kalau mau amen, gimana? Tinggal di drag, klik, tahan, gerak ke atas ya. Ini juga sama nih. Tuh. Mau pindahin semua. Dari sini pindahin ke atas. Yang open jadi 2. Ini mau pindahin semua. Open jadi 3. See? Sesimpel itu Bapak Ibu. Gampang banget, cepet itu. Makanya banyak investor yang seneng banget nih sama speed order. Kita refresh. Tuh, kelihatan semua tuh. Open, amen, open, amen, open. Semua ke amen. Cepet banget. Oke, nah itu amen ya. Withdraw gimana caranya? Ini saya kasih lagi nih contoh. Anggap aja open lagi 1. Open lagi 1. Amen. Ada 2 cara amen. Kalau ini berarti kita punya 5 lot antrian ya. 3 lot di harga 850, 1 lot di harga 840, 1 lot di harga 835. Saya mau withdraw. Nggak jadi pesen. Nah, kita punya di 3 fraksi harga berbeda. Nah, yang mana mau kita withdraw? Contoh skenario yang saya bikin sekarang salah satu dulu aja deh. Salah satu. Jadi yang di harga 835 saya mau withdraw. Oke. Lakukan hal yang sama. Klik drag and drop. Klik di harga 835, tahan, pindahin ke bawah. Yang warna merah ini adalah untuk withdraw. Lepas di sini. Bam, hilang. Sisa 4 lot. Yang ini pun sama kalau kita mau withdraw. Nih, pindahin ke sini. Dah, sisanya gini deh. Tes lagi. Bye. Itu satu-satu ya. Tapi kalau kita nggak mau semuanya, kita nggak jadi beli semuanya, tinggal klik yang warna merah, habis, selesai. Udah nggak ada lagi daftar antrian. Cepet banget ya. Ini fitur terbaru nih Bapak Ibu, yang mungkin Bapak Ibu yang biasa pakai belum notice mungkin ya, tapi ini bisa dipakai untuk Bapak Ibu mempermudah transaksi. Itu buy. Ini tadi yang buy, masih sisi buy. Cara buy pertama tadi diklik. Atau cara buy yang kedua itu drag and drop. Nah, ini kan kelihatan nih cash T plus 2, cash T2. Ini tadi saya bilang apa? Cash T2 ini adalah uang yang available atau dana yang tersedia di portfolio kita untuk kita transaksi belanja saham. Nah, tadi saya bilang ya, cash 1:2. Cashnya 1, trading limitnya 1, dijumlahin jadi 2. Oke. Ingat ya, selalu pas mau beli, ingat-ingat sama cash. Jangan lihat trading limit. Oke, cash contohnya ya, perihal cash misalnya klik di 845, lihat cash. Misalnya saya mau beli 1000 lot. Cukup nggak sih 1000 lot? Oh, 84 juta. Oh ya nggak cukup. Misalnya ini deh. Saya mau beli 150. 300.
500. Nah, contoh ya. Oke. Kalau saya mau beli saham Pegas 500 lot di harga 845, cukup nggak cash saya? Ini totalnya 42.250.000, belum termasuk fee, berarti pasti lebih mahal lagi. Sedangkan cash saya itu cuma 33 juta. Kalau secara cash, saya nggak akan bisa beli. Tapi karena ada trading limit, ini bisa kebeli. Jadi 33 jutanya pakai uang cash saya, sisanya pakai limit. Nah, nanti sisanya itu yang akan kena bunga ya Bapak Ibu, hati-hati. Jadi sebelum klik buy, lihat lagi nih totalnya match nggak dengan cash yang kita punya. Kalau ini kelebihan dari yang cash yang kita punya, ya jangan dikurangin jumlah lotnya. Berapa sih yang muat? Yang fix 200 lot? Oh, cukup, masih bisa. Kalau 200 slot cukup, bisa. Tapi kalau 500 slot ya nggak bisa. Oke, jadi cukup jelas ya. Jadi hati-hati dalam melakukan pembelian. Nah, cara yang kedua tadi saya bilang dari cash ini, yang aman nih kalau saya mau beli saham Pegas, saya dari uang cash yang saya punya, saya mau beli semuanya. Ini di cash, angka cash T2 ini saya klik, tahan, saya drop di sini. Maka akan keluar nih. Berarti kalau saya mau beli sesuai dengan cash yang saya punya, itu saya mampu beli sebanyak 395 lot. Oke. Mau diamen ya sama, tinggal digeser aja. Oh, nggak cukup kalau naikin ke atas. Turunin ke bawah bisanya. Nah. Jadi kalau tadi saya beli 395 lot, kalau tadi saya naikin ke 845, dia keluar ini ya, pop-up button, isi pop-up message isinya you don't have enough trade limit, please check your portfolio. Nah, nggak cukup duit saya. Berarti bisanya 840 ke bawah. Oke, cancel. Bisa ini di drag and drop ke bawah. Atau diklik yang warna merah. Dump. Yes, hilang. Udah, nggak ada lagi antrian. Oke. Kalau ada yang nggak ngerti dari speed order, silakan ditulis aja di kolom questions. Ini baru beli. Nah, sekarang di kolom jual. Oke. Nah, kalau mau jual, ini sudah ada informasinya nih. Saham Pegas, itu saya udah punya balance itu 130 lot. Jadi saya udah punya nih barangnya. Cari kalau misalnya saya nggak punya ya. Contoh UNPR. 0. Saya nggak punya barangnya. Nggak bisa jualan. Pegas. Nah, kalau Pegas saya punya 130 lot. Nah, saya mau jual. Sama ya, contohnya saya mau jual di harga 960. Satu lot. Open. Ini saya masukin lagi satu lot. Jangan salah klik ya Bapak Ibu ya. Kliknya yang sell ya. Berkurang ya jumlah balance saya. Berkurang kenapa? Karena udah ada antrian di sini. 4 lot saya masukkan di harga yang berbeda. Sama caranya, sistemnya. Kalau mau di amen, tinggal klik drag and drop. Klik drag and drop. Klik drag and drop. Di withdraw, klik drag and drop. Atau mau semuanya, diklik semuanya. Maka akan hilang dari antrian. Caranya sama persis. Begitu juga kalau saya udah punya 130 lot, saya mau jual semuanya, klik di balance angka 130, drag and drop. 0, masuk ke sini semua nih open. Nggak jadi, withdraw. Balik lagi. Oke? Kalau ada yang nggak jelas, silakan ditanyakan Bapak Ibu. Oke, itu adalah speed order. Perbedaannya dengan order kelihatan ya, berasa ya. Perbedaannya cepatnya. Gimana feel-nya nanti Bapak Ibu mesti transaksi sih yang pasti. Biar tahu rasanya gimana ngeklik itu cepet banget. Cobain pakai yang order biasa pertama. Order selanjutnya cobain pakai speed order biar tahu, oh ternyata ini lebih cepat ya, oh ini ternyata begini ya, ini begitu. Nah, itu nanti baru akan ada.
Kalau pertanyaannya timbul setelah kelas ini bagaimana? Ya udah, datang aja ke sosial media kita. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook kita, di like, ada konten-konten yang menarik, bisa di like, mau di share juga boleh, sangat boleh banget. Oke, itu tadi tampilan speed order. Yang selanjutnya kita punya stopwatch list, Bapak Ibu. Nah, seperti yang tadi saya bilang, stopwatch list itu adalah catatan belanjaan yang kita punya. Jadi di defaultnya ini udah ada tampilan yang diupdate setiap harinya oleh analis kita. Jadi tim research kita pagi-pagi itu jam 7 pagi itu sudah menyiapkan daftar belanjaan Bapak Ibu supaya hari ini tidak bingung, wah mau belanja apa ya hari ini. Nah, tinggal buka aja stopwatch list, cari MNC recommendation. Ini ada beberapa pilihan sih, ada favorite group 10 yang defaultnya ya, sama MNC recommendation. Nih, udah tinggal dipilih, ada target price-nya, ada stop loss. Selama harga, jadi target price ini adalah harga Bapak, ini kan harga last tuh harga sekarang. Jadi si analis kami itu mentargetkan itu di harga ini, di harga target price untuk dijual saham. Jadi kalau sekarang nih contohnya JSMR ya 3.790, target price-nya ya 3910. Jadi artinya di harga 3910 Bapak Ibu udah bisa jual. MNC recommendation berisi list saham-saham yang ada dari analis kita. Nah, stock watchlist ini kita juga bisa bikin versi kita punya sendiri. Oke, jadi selain dari apa yang diberikan oleh tim analis, kita mau punya juga sendiri dong buat daftar belanjaan kita, karena saya ini bergabung dengan sebuah komunitas saham di tempat lain, dan mereka kasih informasi saya saham-saham apa yang bisa saya belanjain. Gimana sih caranya saya bikin? Nah, caranya gini. Saya udah ada bikin beberapa. Yang salah satunya saya bikin adalah contohnya, ini namanya pun kita bisa bikin. Namanya yang saya bikin adalah namanya saham cuan. Nah, isinya ini adalah ternyata nggak secuan yang saya perkirakan ya. Ternyata hari ini merah semua nih. Berarti mesti saya ganti namanya, jangan saham cuan nih. Nah, ini adalah list saham saya, daftar belanjaan saya yang menurut saya cuan. Ternyata kenyataannya kok ini merah semua ya. Nah, oke, kita balik lagi ke yang rekomendasi. Nah, kita mau bikin caranya gimana? Nah, di drop down ini kita scroll ke bawah, ini ada namanya add new watch list. Klik. Muncul. Kasih nama. Mau dikasih nama apa nih foldernya? Saham cuan banget misalnya. Confirm. Nah, saham apa aja yang masuk? Misalnya, ini dari rekomendasi. Oh, yang cuan apa sih? Oh, SMGR nih. Bisa diketik nih, SMGR. Tentang. Satu. Jangan dikonfirm dulu ya. Kalau masih mau nambah, jangan langsung dikonfirm. Hapus dulu, pilih mau apa lagi ya. Misalnya Unilever. Tentang. Ada lagi misalnya Bank BRI. Oke, buat ibu-ibu yang demen koleksi emas, ada yang namanya Aneka Tambang. Apalagi bapak-bapak yang ahli hisap, ada namanya Sampurna. Oke. Kalau udah, confirm. Kita akan lihat. Tadi namanya kita kasih nama saham cuan banget ya. Kita klik. Nah, ini dia. Saham-saham yang jadi list belanjaan kita. Besokkah, minggu depankah, atau kapan. Pokoknya ini daftar belanjaan kita aja. Udah kita catat. Jadi nanti tinggal masuk ke speed order. Misalnya, oh kayaknya belum hari ini dia belanjanya besok-besok. Nah, supaya nggak lupa, ini udah ke-save di sini. Tinggal buka aja saham cuan banget, terus buka speed order deh. Selesai. Masukin. MSP misalnya. Nah. Oke, tinggal masukin aja. Oke, itu stock watch list. Nah, untuk edit
oh udah ada ini, saya mau nambahin lagi dong, ternyata ada tambahan. Klik aja modify stock. Bisa nambahin, bisa ngurangin. Mau nambahin misalnya. Saya kemarin baru beli handphone, belinya di Erafone. Ada namanya saham Era Jaya. Kayaknya perusahaannya bagus. Oke, confirm. Masih mau ditambahin lagi nggak? Kalau udah nggak, confirm. Kalau mau tambahin lagi, klik add stock lagi. Nah, maka Era Jaya akan muncul di sini. Oke? Modify lagi untuk tes modify stock. Ternyata teman saya itu ada kerja di Antam. Kata teman saya, Antam tuh lagi jelek loh. Saya kayaknya nggak jadi masukin watchlist deh. Dilihat aja deh. Pilih Antam. Confirm. Maka Antam akan keluar dari daftar belanjaan kita. Dan oke, ini adalah daftar belanjaan Bapak Ibu semuanya. Ini bisa dibuat listnya banyak nih. Mau berapa banyak foldernya. Ini ke bawah bisa muat sampai 20. Kalau Bapak Ibu punya 50, ya 20 udah nggak muat, bikin lagi add watchlist lagi yang baru. Bikin 20 lagi sampai muat semuanya 50. Bisa banyak Bapak Ibu. Sampai bingung belanjanya ntar kalau kebanyakan tuh jangan banyak-banyak juga ya belanjaan ya. Yang sesuai aja. Kebanyakan juga bingung ntar mau belanjanya ya. Oke. Nah, stock watchlist. Kalau masih ada yang belum jelas silahkan tanya di kolom question. Setelah watchlist tadi saya punya research. Nah, oh ya watchlist tuh adanya di sini tadi ya Bapak Ibu cara keluarnya nih shortcut key button di sini klik keluar watchlist ini. Research itu ada di sini. News and info research. Oke, keluar. Nah tampilannya akan seperti ini. Ini rentang waktu dari 11 Desember sampai 5 Desember 2020. Nah, ada informasi ini aja nih. 12 November sampai 12 Mei sampai hari ini. Nah, ini bisa diklik. Nah, kalau diklik nanti akan dia dilempar nih. Nah, akan tampilan di PDF. Kalau mau diklik open nanti dia akan kebuka dalam tampilan PDF. PDF-nya bisa di-sharing juga. Oke, bisa dilihat ini. Nah, ini mau buka ada MNC Daily Scope Wave, ada MNCS Morning Navigator, ada Daily Highlight. Pilih mau yang mana, silakan dilihat. Itu tadi untuk research. Nah, stock price itu posisi ada di sini. Tinggal diklik aja stock price, maka akan muncul seperti ini. Ini tampilannya tadi sama kayak order ya. Mirip banget. Nah, tapi kalau stock price itu cuma ngelihat aja, kalau order itu buat transaksinya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini adalah untuk Bapak Ibu melihat harga marketnya untuk saham itu berapa sih sekarang. Ini debit over, ada last harga sekarang berapa, ada change itu perubahannya compare to previous kemarin. Jadi ini harga tutup kemarin itu 895, sekarang 855. Turun 40 poin. 40 poin itu kurang lebih 4,47%. Pagi ini dia buka di harga 895, sempat menyentuh tertinggi ke 900, kemudian dia turun ke terendahnya adalah 855. Ini adalah volume yang ditransaksikan hari ini. Volume ini kalau dirupiahkan jadinya segini, 75.000 M ini million, 75.000 juta berarti 75 M miliar. Harga rata-ratanya kurang lebih di 871 ini yang paling banyak ditransaksikan. Kalau di average tuh kurang lebih 871. Oke, ini tampilan stok informasinya. Ada hari today itu hari ini, harga yang terjadi hari ini, historicalnya di tanggal 12, 11, 8, 6, 5, 4 ya, semuanya. Ada high, low, last, average, perubahan volume.
News ini adalah berita-berita yang menyangkut dengan emiten ini. Jadi kalau ganti emiten ini akan berubah semua. Informasi kapan dia IPO-nya di harga berapa, kemudian ini masuk ke industri apa aja, masuk ke sektor energi, kemudian laporan keuangan. Mau bikin quarterly bisa, mau bikin tahunan juga bisa. Nih, lengkap. Ini adalah data transaksi perusahaan asing yang mentransaksikan saham Pegas. Oke. Kalau ada ya nggak ngerti silakan ditanya Bapak Ibu. Oke. Kemudian, selanjutnya kita punya chart. Nah, chart itu ada di sini posisinya shortcut key. Nah, chart ini ini chart pada umumnya lah ya, biasa sih. Tapi yang mau saya informasikan adalah contoh Unilever. Yang beda itu adalah kalau kita geser ke kiri. Nah, ini ada simbol corporate action. Kalau huruf D ini artinya bagi dividen, itu kelihatan ya dividennya yang diberikan. Saya screen sharing dulu. Ya, ini dividennya yang diberikan itu sebesar 430. Itu dia kasihnya itu di tanggal 2 Desember 2019. Nih, ada informasinya ya, dikasih tahu. Nah, kalau S ini artinya dia melakukan stock split. Stock split pada tanggal 2 Januari 2020. Stock splitnya itu sebesar 1:5. Jadi kalau tadinya harga 20.000, setelah stock split berarti 20.000 bagi 5. Jadi tinggal 4.000. Oke. Informasinya ini sebelumnya belum ada nih. Jadi kalau mau tahu kapan dia stock split, kapan dia bagi dividen nih kelihatannya di sini. Oke. Untuk Bapak Ibu yang punya aliran fundamental juga kita kasih tahu nih per PBV. Untuk pengen yang belum tahu per PBV bisa di googling aja per ini apa, PBV itu apa. Kita nggak akan bahas di sini ya. Oke, Bapak Ibu, penjelasan dari saya untuk aplikasi yang biasanya paling banyak orang pakai ini. Saya akan buka selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan saya berikan kesempatan, saya akan coba jawab. Oke, udah ada beberapa pertanyaan yang akan saya coba jawab duluan sambil menunggu kalau Bapak Ibu yang masih mau bertanya. Oke, dari Aflah Ulil Amri. Oke, di App Store saya nemu aplikasi MNC Stock Radar. Aplikasi apa itu? Bagaimana cara loginnya? Apakah itu termasuk aplikasi MNC Trade? Oke, jadi kita di MNC itu ada 2 aplikasi. Satu MNC Trade New yang sekarang saya buka. Satu lagi MNC Stock Radar. Itu masih sama-sama punya MNC juga. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau si MNC Stock Radar itu adalah aplikasi untuk screening saham. Screening sahamnya via apa? Via analisa teknikal. Jadi dia akan memberi informasi saham-saham apa yang secara teknikal. Misalnya Bapak Ibu nanti bisa dicek aja cara loginnya itu username dan passwordnya itu sama seperti login di MNC Trade. Tapi Bapak Ibu nggak bisa buka dua-duanya secara bersama. Jadi kalau mau buka Stock Radar harus close dulu si MNC Trade New, begitu juga sebaliknya. Oke. Nah, aplikasinya namanya juga Stock Screening. Jadi dia akan men-screening saham-saham secara teknikal. Ada banyak tuh, nanti mau secara mau cari yang Golden Cross, MACD-nya Golden Cross, mau cari yang volumenya naik selama 5 hari berturut-turut, atau mau
lihat saham yang selama 5 hari belakangan selalu naik atau apa, nah itu bisa di screening di sana. Itu fungsinya si Stock Radar. Oke. Apakah cukup jelas? Ini Pak Aflah Ulil Amri, kalau masih belum jelas silakan ditanya lagi. Oke, ada penanya selanjutnya dari Pak Jujun Junaidi. Bagaimana cara memaksimalkan GTC order karena setiap jam 9 saya masih dalam perjalanan ke tempat kerja. Oh, karena setiap jam 9 cara memaksimalkan GTC ya Pak ya. Oke, saya jawab. GTC order itu dijalankan itu H+1. Jadi kalau Bapak pasang sekarang, GTC ordernya itu akan dijalankan besok Pak. Jadi saran saya mau pasang GTC itu H-1. Jadi kemarin. Jadi kalau Bapak mau belinya untuk hari ini hari Selasa tanggal 12, berarti Bapak pasangnya itu tanggal 11 Pak. Jadi nanti jam 9 itu udah pas, ketika Bapak pasang di jam 11 order GTC-nya nanti tanggal 12-nya akan jam 9 akan dipasangin. Jadi jangan dipasang di hari H yang sama ya. Mudah-mudahan menjawab Pak Jujun. Oke, ada pertanyaan lagi. Kalau maksud dari H-cut itu haircut. Haircut itu ada sebenarnya sih nggak pengaruh kalau selama Bapak Ibu nggak pakai trading limit. Jadi haircut itu hanya berpengaruh kepada trading limit. Jadi saya jelaskan sedikit ya. Harapan saya sih jangan pakai dulu nih, terutama buat pemula. Tapi kalau buat yang sudah ekspor sih saya sarankan pakai lah Pak. Buat trading ya. Siapa sih yang nggak mau ya pakai dana pinjaman. Nah, haircut itu hanya berpengaruh ke si saham yang kita transaksikan menggunakan trading limit. Oke? Contohnya ada, kalau Bapak cek haircut misalnya saham apa ya? Saham Telkom. Misalnya Telkom haircutnya 5%. Nah, artinya apa? Artinya kan tadi kita pasang skenario dulu ya. Setoran awal Bapak 10 juta. Berarti cash ada 10 juta. Cash di sini 10 juta. Trading limit ada 10 juta. Total 20 juta ya. Oke. Nah, Bapak mau belanja semua cash plus trading limit. 20 juta berarti ya. Nah, haircut itu hanya berlaku untuk trading limitnya aja. Jadi 10 juta full dari cash itu bisa dibelanjakan untuk saham Telkom, tapi untuk yang si trading limitnya itu hanya bisa kepake 95% atau 9.500.000. Kenapa? Karena ada haircut 5%. Semakin kecil haircut itu artinya emiten tersebut makin bagus. Kenapa bisa dibilang makin bagus? Karena si MNC sekuritas saja tuh berani kasih pinjaman yang besar sampai 95%. Jadi itu sama aja kayak Bapak kalau mau ngajuin kredit dengan agunan sertifikat tanah gitu ya. Itu 95% loh Pak, Bapak dapat limit untuk Bapak bisa dapat dana. Itu kan artinya bagus banget gitu loh. Nah, semakin kecil haircutnya, semakin bagus emitennya. Semakin besar, mendekati 100% atau bahkan 100%, itu kalau udah haircut 100% berarti MNC nggak bisa kasih pinjaman tuh. Bapak Ibu nggak bisa trading pakai limit, cuma bisa pakai cash. Artinya MNC nggak berani tuh kasih uangnya dia untuk Bapak beli saham yang haircutnya 100%. Artinya ya beresiko lah buat MNC. Oke, itu gambarannya Pak. Oh, itu sekalian berarti pertanyaan penjabaran saya sudah langsung menjawab Pak Yogi Srian Karisma ya. Haircut biasanya digunakan ketika perusahaan kenapa? Nah, tadi udah saya jawab tuh. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bisa minta dibantu jelaskan pada menu stock price, lambang crash, bid fall, overfall. Oke. Lambang crash di sini itu menunjukkan berapa banyak jumlah orang atau jumlah orderan yang ada. Jadi artinya di harga 855 ini ada sebanyak 208 orang atau 208 antrian yang masuk.
sebesar 51.000. Berarti ya kurang lebih kalau di average ya anggap aja 51.000 ini dibagi ke 207 orang inilah average-nya dapat. Oke. Jadi di harga Rp855 per lembarnya ini ada sebanyak 51.000 lot yang ngebid. Totalnya itu 208 orang atau orderan. Sama juga dengan overfall. Jadi di harga 860 ada sebanyak 12.400 lot dari total 10 orang atau 10 orderan. Gambarannya kurang gitu Pak Dimas ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Ibu Imas Farida. Kecepatan eksekusi order di HP dan di komputer kecepatan mana? Sama aja Bu, tergantung jaringan. Kita di sini mengutamakan jaringan Bu, konektivitas. Kalau di laptop pakai WiFi di coffee shop yang orang lain banyak pakai, terus kalau di handphone itu Bapak Ibu pakai jaringan koneksi provider sendiri, ya udah pasti kecepatan di handphone. Bapak Ibu pakai sendiri kok, dibandingkan dengan WiFi yang dipakai rame-rame. Oke. Selanjutnya, fitur order mana yang mana jika saya mau beli saham sekaligus pasang nilai stop loss dan target profitnya. Oke. Sebentar ya untuk pertanyaan itu nanti di akhir Ibu Imas. Bagaimana cara mengetahui dana pribadi mana dana hasil dividen? Oke, dana hasil dividen itu bisa cek di portfolio, Pak. Atau Bapak cek di statement of account. Pilih statement of account. Nah, nanti muncul nih. Cek ya, saya ada terima dividen nggak ya? Tes ya. Ini. Saya kemarin kayaknya ada dapat dividen deh. Nah, ini dia nih. Dividen. Yes. Kelihatan. Saya dapat dividen dari Demas tanggal 12 Mei. Nah. 21 perak. Kecil banget ya. Ini kelihatan ya, Bapak ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara maksimalin saham ketika saya lupa cut loss? Contoh, ketika jam 11 masih cuan, tapi jam 1 down, itu gimana? Apa kita harus hold buat naik atau jual rugi? Aduh, ini agak kompleks ya pertanyaannya ya. Nanti saya jawab dulu ya. Saya jawab tadi yang dari pertanyaan Ibu Imas, fitur order yang mana jika mau beli saham sekaligus pasang nilai stop loss dan target profit. Yes, oke. Saya jawab aja langsung. Itu jadi ini pertanyaan Ibu Imas ini sudah lebih advance ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang masih baru pertama kali banget atau masih awal banget menggunakan aplikasi MSI Trade, pertanyaan ini sudah agak advance. Jadi diikutin dulu aja ya, siapa tahu berguna di kemudian hari Bapak Ibu. Fiturnya itu ada di menu order, diklik, pilih super order. Nah, ini ada ke samping, kita pakai namanya break order. Oke. Nah, saya jelaskan. Jadi yang Ibu Imas tanyakan adalah saya mau beli saham nih. Jadi saya belum punya nih sahamnya ya. Tadi contoh Unilever, saya belum punya sahamnya, tapi saya mau pasang beli sekaligus pasang jual. Ya. Nah, caranya itu bisa pertanyaan selanjutnya adalah itu bisa nggak dilakukan? Bisa, tapi pakai super order yang break order Bapak Ibu. Nah, yang harus diperhatikan adalah ini tampilannya seperti ini ya, break order. Nah, ini yang harus diperhatikan ini adalah kondisi.
yang harus diperhatikan di kondisi. Oke, nah ketika masuk ke kondisi, tes, halo. Halo, tes. Cek. Oke. Mudah-mudahan suara saya jelas terdengar ya Bapak Ibu ya. Oke. Yang harus pertama kali Bapak Ibu lihat di break order itu adalah kolom kondisi. Di baris kondisi ini, pilih yang best bid price ini bisa diklik di drop down, Bapak Ibu pilih last price. Kemudian ada tanda aritmatika sama dengan lebih besar ataupun lebih kecil. Nah, kalau kondisinya saat ini mau Bapak Ibu mau buy, pilih yang lebih besar. Oke. Nah, untuk break order ini, Bapak Ibu biasanya kita itu menggunakan pendekatan analisa teknikal Bapak Ibu dengan menggunakan support and resistance. Oke. Nah, anggap aja kita sudah tahu nih angka support dan resistance. Contoh yang saya ambil ini adalah saham Unilever. Nah, saham Unilever anggap aja saya itu punya resistance di 8.200. Artinya, saya baru mau beli saham Unilever ketika harganya Unilever itu di atas 8.200. Maka kondisinya last price itu harus lebih besar dari, ini ketik di sini, diketik 8.200. Oke. Kita balik ke atas. Maka saya akan beli di harga satu tik di atasnya, 8225. Sebanyak berapa lot? 1 lot, 10 lot, atau 100 lot, atau 1000 lot, terserah. Disesuaikan dengan budget Bapak Ibu masing-masing. Oke. Anggap aja 10 lot saya mau beli. Oke, setelah itu dikonfirm, selesai. Artinya ini eksekusi ini akan dijalankan ketika kondisi ini terpenuhi dulu. Last price-nya ini harus 8225 dan 8225 harus ada di posisi over. Maka Bapak Ibu akan bisa belanja di 10 lot. Oke. Terus langsung confirm, ya, dah dapat satu posisi beli. Nah, tapi apakah kita sudah dapat barang ini? Tentu aja belum, kan sekarang masih 8.150, sedangkan kita mau beli di 8.225, belum kebeli. Tapi kita belum punya barangnya, kita mau langsung pasang jual, bisa nggak? Bisa. Di break order juga masih yang sama. Lagi-lagi kita pasang lagi kondisinya. Pasang kondisinya di last price. Nah, kita mau jualnya, ini tadi Ibu Imas ada menanyakan itu dua kondisi ya, pasang stop loss dan juga pasang target profit. Oke, kita pasang dulu yang stop lossnya ya. Berarti kalau harga modal kita tadi 8225, oke. Nah, stop loss anggap aja itu di 8.000, berapa ya? 8.000 deh, anggap aja ya, 8.000 biar gampang. Nah, last price itu harus lebih kecil dari 8.000, maka saya akan jual di 7.975. Sebanyak berapa ya? Sebanyak yang saya punya tadi, terserah. Tadi punyanya, kalau punyanya 10 lot, mau dijual semua bisa, mau dijual sebagian juga bisa. Oke. Nah, stop loss support saya di 8.000, ketika dia nembus support saya jual. Berarti 7.975 ini udah nembus support, langsung saya jual di harga 7.975. Terus confirm. Oh iya, saya lupa ingetin. Ini ada rentang waktu ya Bapak Ibu ya, baik tadi buy maupun sell, rentang waktu pasang maksimal 1 bulan. Jadi bisa maksimal 1 bulan. Pokoknya lebih kurang dari 1 bulan, seminggu, 2 minggu, 3 hari, 4 hari, 5 hari bebas, terserah. Maksimal 1 bulan. Oke, begitu juga yang buy tadi ya.
setelah pasang kondisi jangan lupa pasang rentang waktunya mau berapa lama, maksimal 1 bulan. Baru dikonfirm. Oke? Nah, ini udah pasang stop loss. Jadi kita udah punya dua pasang ya. Dua orderan. Buy di harga 8225 dengan kondisi dia harus nembus dulu 8.200 dan sell di 8.000 kondisinya ketika dia kalau tadi dengan harapan kita kebeli di 8.225 ketika dia turun sampai ke 8.000 dia akan jual di 7.975. Oke? Nah, pertanyaannya ini mana duluan yang kena nih? Kalau yang kenanya si sell ini dia anggap aja si Unilever ini turun terus nih ya ke 7975 atau bahkan lebih rendah lagi 7925, maka ini kan ke trigger nih ya kondisinya ya. Ini pasti akan ke reject duluan nih Bapak Ibu. Ya. Jadi orderan kita yang sell Ibu Imas tadi pasang ini akan gugur, tapi yang di buy masih akan kepasang karena belum kena. Nah, ini mesti hati-hati ya. Jadi kalau misalnya berarti ketika ini udah kena, besoknya nanti kalau ini udah dapet baru dipasang lagi Bapak Ibu ya. Oke, itu kondisi pertama kalau dia jual kita jaga stop loss. Nah, kalau jagain take profit, misalnya Ibu Imas punya take profit di resistance kedua di berapa harganya? Anggap aja di 8.500 ya misalnya ya. 8.500. Nah, ini last price-nya harus kita ubah, Bu, dari lebih kecil jadi lebih besar. Jadi artinya kondisinya ketika last price ini lebih besar daripada 8.500, maka kita akan jual di 87. Ini fraksinya 25 ya, 8525. Nih. Sebanyak berapa lot? Pasang expire date-nya maksimal 1 bulan atau mau berapa lama? Silakan. Nah, nanti artinya ketika last price inilah lebih besar dari 8.500, jadi kalau last price-nya ini 8525 dan posisinya ada di best offer, di best bid, maka akan kejual. Oke? Ibu Imas semoga menjawab. Jadi caranya gitu. Oke, pertanyaan lain dari Pak Jujun Junaidi lagi. Bagaimana cara memaksimalkan saham ketika saya lupa cut loss? Contoh ketika jam 11 masih cuan tapi itu down. Gimana? Apakah harus di hold buat naik atau jual rugi? Oke, Pak Jujun. Ini berdasarkan strategi saya kembalikan lagi sih Pak Jujun. Saya nggak tahu sih alasan Bapak pertama ya, Bapak beli saham itu apa? Ini saya mesti trace lagi Pak, panjang Pak, ini kronologisnya saya harus tahu Bapak kenapa beli, terus kemudian punya angka support and resistance Bapak di mana, terus ya kalau saya lihat sih ya, kalau misalnya ya saham yang Bapak beli itu blue chip, nggak masalah sih Pak, pegang Pak. Tapi kalau sahamnya itu third layer, wah itu sih udah cut loss aja sih Pak. Resiko Pak kalau pegang saham third layer kayak dari sekarang, third liner. Oke. Semoga menjawab ya Pak Jujun. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya buy dengan harga yang berbeda dalam satu waktu? Oke. Posisinya itu ada di order, kemudian super order, namanya advance split order. Jadi kita mau pesan harga beda-beda di beberapa fraksi harga dalam satu waktu. Oke, contohnya ya. Saya mau beli Unilever lagi deh contohnya yang gampang. Saya mau beli di harga 8.000 nih misalnya startnya ya. Sebanyak quantity let's say 100.
10 misalnya ya. Nah, saya mau splitnya itu jadi berapa kali order nih? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali maksimal. Anggap aja paling banyak, gampang 5 deh. Cara baginya ya. Nah, dibagi 5 orderan. 5 orderan artinya dari 10 lotnya yang saya mau pesan itu dibagi 5. Oke. Caranya gimana? Random. Kalau kita klik random, ini dia akan ngacak nih. Pokoknya di harga berapapun yang di bawah 8.000 pokoknya dibagi total, pokoknya 10 lot dibagi 5 aja. Nah, randomnya ini mau pakai price tab apa enggak? Kalau enggak, dia akan ngacak. Nah, kalau dia pakai price tab, berarti dia price tab-nya mau naik berapa? 1, anggapnya naik 1 ya. Berarti dia belinya itu berarti ada 5 ya, 8.000, 8.025, 8.050, 8.075, 8.100. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ya. 5, tapi acak kan kalau 10 harusnya dibagi 5 masing-masing ini 2 lot, 2 lot, 2 lot, 2 lot, 2 lot ya. Tapi karena random, ya sekenanya dia aja. Ini bisa aja nih 1 lot, bisa aja di sini 4 lot, bisa di sini 1 atau berapa sisanya. Oke, ini kalau random. Tapi kalau nggak random, price tab naik 1, berarti 2 lot, 2 lot, 2 lot, 2 lot, 2 lot. Sorry, kalau buy itu ke bawah, sorry. 2 lot, 2 lot, 2 lot, 2 lot. Oke, ini kalau nggak random. Tapi kalau random dia acak dia ke bawah, terserah. Oke, gambarannya kebayang ya, Pak Farid? Oke, semoga menjawab. Pertanyaannya Pak Junaidi, berapa bunga untuk pemakaian trading limit? Bunganya sebentar. Oke, bunga per hari ya. Per hari untuk trading limit itu 0,13% per hari. Jadi kalau Bapak Ibu pakainya 4 hari ya dikali 4 hari. Oke. Maksimal pemakaian trading limit itu 4 hari ya. Hari keempat itu sudah pasti akan dilakukan for sale. For sale itu maksudnya jual paksa. Jadi kalau Bapak Ibu jadi dikasih waktu, jadi pinjaman itu nggak bisa lama-lama Bapak Ibu ya kalau pakai trading limit. Jadi bukan artinya wah dapat trading limit nih bisa beli simpen sampai setahun 2 tahun ya nggak bisa. 4 hari maksimal, hari ketiga maksimal sudah harus Bapak Ibu jual sendiri secara inisiatif proaktif Bapak Ibu. Kalau sampai hari ketiga tutup market belum dijual, besok paginya entah hari keempat sudah pasti akan langsung terjual. Nah, apesnya kalau namanya dijual by system, Bapak Ibu misalnya punya 5 emiten portfolio ya. Terus 1 hijau untung, yang 4-nya merah misalnya. Nah, si sistem itu nggak akan bisa, oh saya jualin yang untung aja deh, yang rugi kesian juga nih si nasabahnya kalau saya jual yang rugi. Nggak bisa, sistem nggak akan ngebaca itu. Pokoknya dia akan jual secara acak, mau yang rugi, mau yang untung, pasti akan kejual secara otomatis. Nah, ini hati-hati ya. Syukur-syukur, ya kalau mendingan sih saran saya ya Bapak Ibu jual sendiri, karena ya ketika untung ya Bapak Ibu jual, ada untung, keuntungannya siapa tahu syukur-syukur bisa nutupin bunga pinjaman. Kalau yang di otomatis jual oleh sistem, nanti kejual yang rugi, itu ruginya double malah. Udah mesti bayar bunga, terus mesti cut loss pula. Nah, itu ruginya double tuh. Nah, makanya saya sarankan untuk yang Bapak Ibu pemula nggak saya arahkan ke peminjaman limit.
takutnya belum terbiasa. Nanti kaget ketika ada pembayaran hutang yang harus dibayarkan. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, request dari Ibu Imas di-share di YouTube dong videonya. Oke, nanti saya akan koordinasi sama pihak ini ya, sosial media saya ya Bu ya, dari MSC Sekuritas. Mudah-mudahan bisa naik. Usulnya saya tampung Bu. Oke, apakah masih ada yang mau tanya lagi? Oke, Pak Rifki. Cara lihat laporan keuangan emiten di MSC Trade tadi bisa di stock price juga bisa kelihatan Pak. Stock price, pilih financial, ini laporan keuangannya. Pilih mau yang yearly atau mau yang per quarter. Oke. Panduan manual aplikasi itu ada di YouTube sih udah ada beberapa ya. Bisa cari di YouTube kita di MNC Sekuritas. Atau kalau enggak nih manualnya nih ada di help, pilih user guide. Oke, mau lihat manualnya. Cara lihat profit atau loss Pak Yasmar Banu. Oke, ada yang namanya di account, pilih realize gain or loss nih. Nah, di sini nih. Tinggal pilih dari tahun berapa. Terus di bulan apa. Kelihatan nih. Ini transaksi yang Bapak Ibu lakukan penjualan ya. Ini penjualan. Ketahuan lotnya ada berapa, harga modalnya Bapak Ibu beli berapa, ini harga jualnya. Terus nanti keuntungannya berapa. Terus totalnya selama sebulan Bapak Ibu hasil keuntungan berapa. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kalau nanti masih ada pertanyaan, jangan lupa ya, follow sosmed kita, kami di Facebook dan juga di Instagram @MNC Sekuritas, di follow. Kalau baru timbul pertanyaan, silahkan tanya di sosial media kita. Oke. Oh, ini ada tanya lagi, trailing stop. Oke. Kita masih ada waktu untuk trailing stop. Oke, trailing stop ini ada dua fungsi untuk buy dan sell. Nah, saya langsung saranin aja deh. Kalau sell menggunakan trailing order ini hanya ketika kita pakai kalau harga saham kita tuh lagi rally naik ke atas. Oke. Sedangkan kalau buy itu kita sebutnya ilmunya namanya bottom fishing. Jadi si saham turun terus kita kan nggak mau ya beli hari ini, besok masih turun lagi, lusa masih turun lagi, terus sampai minggu depan turun terus. Kan bonyok juga ya belinya kayak gitu. Nah, itu kegunaannya trailing order tuh di sini. Nah, jadi contohnya ya, si Unilever saya udah punya itu di harga let's say 8.000 ya. Kemudian saya mau pasang jual, jadi fungsinya jual ketika harga sahamnya itu lagi naik terus, kemudian tahu-tahu dia turun,
saya nggak mau kehilangan keuntungan saya gara-gara kelewatan nih beli saham ini karena sahamnya balik arah. Nah, cara menggunakannya adalah sell at best bid di sini. Kemudian if drop berapa persen dari yang saya sarankan adalah high price. Jadi titik tertinggi, jadi si harga sahamnya ini naik, hari ini tertingginya itu 8.225. Nah, dia turunnya dari 8.225 ini, saya nggak mau dia turun lebih dari 5% misalnya. Tentukan waktu 1 bulan maksimal, dan saya mau jual berapa banyak, saya mau jual 100%. Saya punya 10 lot, ya saya jual 10 lot, atau mau jual sebagian dulu boleh. Jadi siapa tahu pas saya jual dia turun 5% dari titik tertinggi, ternyata dia besok naik lagi, ya at least saya masih punya sebagian lagi untuk besok buat naik, misalnya gitu ya. Jadi ini high price-nya, jadi berarti kalau 5% dari high price nih, saya hitung dulu ya, 8225. 5%-nya itu berarti di 7.800. Nih. Kurang lebih 7.800-an lah 5%-nya. Jadi, ketika harga Unilever turun dari titik tertinggi 8225, dia turun ke bawah 5%, yaitu di 7.800, maka saya akan jual. Nah, pertanyaannya, kalau dia nggak turun sampai 7.800 bagaimana? Nah, ya nggak akan kejual. Terus high price-nya menggunakan mana? Nah, high price-nya itu selalu menggunakan titik tertinggi selama periode 1 bulan dari Bapak Ibu pasang. Jadi contohnya ya, selama misalnya kita pasang sekarang ya, berarti high price-nya sekarang itu di 8225. Nah, andaikan besok ini harganya turun terus ya, turun terus dan tidak pernah mencapai titik tertinggi lagi 825, maka titik tertingginya itu akan tetap di 8.225. Lain cerita kalau misalnya dia, let's say kita coba cek saham lain aja deh ya. Yang enak ini BRPT nih, enak nih. Nih, enak BRPT. Nah, selama dia ini kan harga BRPT turun terus ya, nggak ada naik-naiknya lagi nih. Jadi misalnya dari harga ini 5% itu di sini nih misalnya nih. Nah, berarti kalau ini dia tidak membuat titik tertinggi lagi, oh ini ternyata di hari kesini dia membuat titik tertinggi lagi. Berarti kalau anggap aja ini titik tertingginya itu, ini kelihatan nih harga tertingginya, Bapak Ibu bisa lihat nih ya. Nih. Dia high-nya itu di sini 1480 ya. Nah, sedangkan ini di hari lusanya dia bikin lagi nih titik tertinggi baru ternyata 1485, naik 1 tik. Nah, artinya saya pakai aja deh yang gampang, BRPT yang pas langsung 5% BRPT kita jual, pasang 1 bulan. Nah, tadi 1485 ya titik tertingginya. Jadi kalau contoh kita pasang pas lagi posisi di sini nih, harga titik tertingginya itu 1480. Terus dia pas ini turun kan ya, anggap aja turun 5% itu adalah di harga 1.300 ya. Ini tutup di harga 1.000 nih. Kita punya titik jualnya itu 5% dari titik tertinggi itu adalah anggap aja ya 1.300. Nah, dia menyentuh titik terendahnya itu 1.355. Berarti belum kejual ya, aman ya. Terus titik tertingginya itu dia di 1450. Oh, masih belum titik terbaru kita masih di 1450
di 14. Nih, titik tertinggi kita, high kita. High kita itu di 14.80 ya, catatan ya. Oke. Nah, 14.80. Drop down yang kita pengen itu kita sell itu di titik 1.300. Oke, buat catatan nih biar Bapak Ibu ngeh. Nah, kita pasang di sini nih di hari ini ya, contoh ya. Oke, nah dia titik terendahnya itu ada di 1405 ya. Belum kena ya sama 1.300 kita, aman berarti, belum kejual. Hari kedua 1.355 low-nya. Apakah dia membentuk titik tertinggi baru? Oh, enggak nih. Jadi saya print screen dulu. Titik tertinggi dia adalah 1450. Apakah 1450 ini lebih tinggi dari 1480? Enggak. Selama dia tidak membentuk titik tertinggi yang terbaru, dia akan menggunakan titik tertinggi kita yang sebelumnya di 1480. Jadi patokan kita di sini. Jadi titik high price yang tadi kita pasang 5% high price itu tetap di 1.300 Bapak Ibu. Jadi bukan dari high price 1450. Kalau dia membentuk yang baru 1490 misalnya. Nah, itu 1490 berarti ini sell kita berarti di 1.310 gitu misalnya. Berarti kan naik juga kan. Dia akan ngegeser nih, berubah. Nah, low-nya dia itu di 1.355. Sedangkan low-nya kita itu sell di 1.300, masih belum kena ya. Oke. Nah, ini. Nah, di sini ini berubah nih. High price-nya dia itu di 1485. Kemudian low-nya 1370, nggak kena ya. Nggak kena sama kita 1.300. Nah, artinya ketika di hari ini high price dan selling kita tuh berubah Bapak Ibu. High kita jadi 1485 dan titik sell kita juga berubah dari 1.300, jadi anggap aja 5%-nya 1.310 lah anggap aja ya. Nah, ke gambar ya. Nah, terus ini nih. Nah, di poin ini high-nya itu 1390, compare to 1485 masih tetap kita pakai 1485. Tapi dia low-nya itu 1285 nih. Nah, artinya di hari ini kita udah kejual nih. Tapi kejualnya di mana? Di 1310. Karena dia ternyata tutupnya di 1285. Nggak taunya besoknya makin melonjak lagi ke bawah. Nah, kita udah aman dulu nih di 1310. Jadi ketika dia turun lagi sampai besoknya di 1.200, ya kita udah dapat di 1.310, masih aman. Loss kita cuman ya sedikit lah ya, nggak sebanyak kalau kita turun lagi di sini. Oke, itu gambarannya kalau kita sell Bapak Ibu ya. Nah, kalau sell jadi biarkan profit kita naik terus, tapi kita tentunya nggak mau kehilangan profit begitu banyak ya. Untuk batas atas tadi 5% ini dijaga ya. Jadi kalau misalnya kita udah untung 10%, berarti kalau dibuang 5% berarti ya dapat 5%, masih untung, masih oke.
Itu untuk sell. Nah, kalau untuk buy, nah ini kita menggunakan contoh kasus yang sama. Buy itu kita gunakan contohnya, nah ini persis banget nih contohnya nih. Sahamnya lagi turun, kita mau beli. Kan kita nggak mau nih belinya pas di sini, ternyata masih turun lagi sampai sini. Dalam banget kan? Nah, kita nggak mau dong. Nah, caranya ya pakai trailing buy. Nah, trailing buy at best offer. Nah, if price is lower than, berarti cek nih. Bapak Ibu punya harga nih misalnya 1.000 nih misalnya ya. Berarti kalau harganya kurang dari 1.000, if price lower than 1.000, menarik nih saham BRPT nih, murah buat saya. And upper than, let's say 3% of lowest price, maka saya baru beli. Berapa banyak? Dan masukin periode maksimal 1 bulan. Oke, satu persatu ya. If last price is lower than 1.000. Jadi kita akan masuk ketika harganya turun di bawah 1.000. Kalau dia naik ke atas 1.000, udah pasti diabaikan. Jadi selama harganya BRPT di bawah 1.000, menarik buat saya. Oke. Nah, berarti di fase ini adalah fase-fase kita beli. Betul ya? Fase kita di mana mau beli. Nah, kita belinya pas kapan? Kita belinya pas upper than 3% dari lowest price. Oke. Jadi artinya selama sahamnya ini membentuk new low, dan dari pantulan harga terbawahnya tidak mantul 3%, artinya saya nggak akan beli. Jadi saya tulis dulu. Harga itu harus lebih kecil dari 1.000 dan pantulannya itu harus 3% dari new low. Oke. Nah, di bawah 1.000 tuh di sini startnya ya. Oke. Dia titik low-nya yang pada hari ini adalah 960. Oke, yes. Berarti sudah terbentuk nih di sistem, berarti low-nya dia adalah 960 ya. Nah, tapi kita akan beli kalau dari 960 itu naik 3%. Besoknya naik ke 3%. Ternyata turun lagi. Turun ke 825. Nih, kelihatan ya. 825. New, berarti artinya dia punya new low lagi. Berarti new low yang kemarin itu udah nggak kepake. New low yang sekarang adalah 825. Besoknya kebikin lagi 805. Terus kebikin lagi 745. Terus apakah sudah kebeli? Belum. Karena dia tidak mantul 3%. Karena masih bikin new low. Nah, sampai di titik ini, new low-nya dia itu adalah 426. Oke. Dan dia close-nya itu mantul 545. Anggap aja new low kita ini dari harga ini 426, itu berarti anggap aja 450 lah. Berarti di harga 450 kita beli. Dan kenyataannya naik nih sampai ke 1.000 lagi. Untung deh 100%. Nah, itu adalah fungsinya dari si trailing
order buy untuk ketika market lagi turun, trailing sell ketika harga market lagi naik ke atas, terus dia patah, kita jual duluan. Nah, gambaran ini kurang lebih seperti itu Pak Yesmar. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, kayaknya waktu kita nggak cukup banyak lagi. Nanti silakan ditanyakan di sosial media kita ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih waktunya atas webinar pada kali ini. Nanti untuk pertanyaan selanjutnya hubungi sosial media kita ya Bapak Ibu ya. Oke, sebelum saya tutup, saya undang juga Pak Yusuf Adi Pradana dari Bursa Efek Indonesia. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Pak Yusuf. Siap, Pak Thomas, terima kasih sesinya, mantap banget. Jadi supaya teman-teman lebih jelas ya dalam penggunaan aplikasinya untuk investasi saham. Nggak panjang-panjang sih, happy cuan aja, happy investing. Semoga sesi tadi bisa memaksimalkan investasinya teman-teman di aplikasi MNC Trade New gitu ya. Sekali lagi kalau ada yang kurang jelas ditanyain aja lewat WhatsApp grup atau mungkin lewat sosial media ataupun bisa japri langsung ke timnya Pak Thomas gitu ya. Untuk door prize ditunggu aja nanti pengumumannya dari teman-teman MNC Sekuritas dan nanti ada prosesnya sekitar 10 sampai 15 hari kerja untuk nanti Bursa Efek Indonesia transfer langsung ke RDN-nya teman-teman. Jadi anggap aja kayak dividen gitu lah ya. Itu. Sip, terima kasih Pak Thomas sesinya dan teman-teman sekalian atas atensinya sampai siang ini. Happy cuan, happy investing. Salam dari Bursa Efek Indonesia. Terima kasih Pak Yusuf dari Divisi Pengembangan Investor Bursa Efek Indonesia. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Jangan lupa yang belum punya akun, silakan dibuka akunnya karena ada door prize tentunya dari Bursa Efek Indonesia. Nanti bagi yang menang door prize, jadi door prize namanya juga door prize ya, nggak akan dapat semua. Nanti kita akan ya semacam bikin kayak undian. Yang menang nanti akan kita hubungi via email ataupun via WhatsApp. Nanti tim saya Pak Raka akan menghubungi. Oke, mohon dijawab ya. Kalau nggak dijawab, nggak dibalas dalam 1 kali 24 jam, maka akan saya alihkan ke orang lain karena takutnya salah nomornya atau tidak mau hadiahnya. Oke, terima kasih atas atensinya Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di kelas webinar yang lain. Selamat siang, happy trading, happy investing.